Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Ayo membaca. Nah, ini ada sebuah gambar pesawat bertenaga matahari. Nah, lihat pesawatnya, lihat sayapnya ini dilapisi dengan panel surya ya. Nah, ini juga panel suryanya nih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke luar angkasa. Penjelajahan ke angkasa luar dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Hal itu juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satunya ya, hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan energi alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Orang penemu balon kebangsaan Swiss, Bertrand Piccard, yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini buat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atas dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini digunakan untuk melakukan misi keliling dunia secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang direncanakan mulai bulan Maret 2015. Oke, itu ya bacaannya. Nah, untuk tugas pertama kamu menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa manusia ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya? Yang kedua, apakah keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibanding dengan berbahan bakar fosil seperti bensin? Nah, itu ya, minyak bumi gitu. Itu berbahan fosil ya. Yang ketiga, apa dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Oke, itu udah tugas kamu yang pertama, menjawab 3 pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bacaan dengan judul pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Nah, kalau pembelajaran sebelumnya terhadap transportasi darat, nah sekarang kita terhadap transportasi air dan udara. Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pergi ke sekolah menggunakan bus tentunya lebih mudah dibandingkan dulu ke sekolah dengan berjalan kaki. Manusia pada saat ini memang tidak bisa lepas dengan namanya teknologi. Di zaman modern ada era globalisasi ini, kita dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang ada. Tujuannya adalah supaya kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan temukan mesin motor, masyarakat ini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal modern dapat mengangkut barang-barang bertonton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat menggunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut kapal induk. Masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat dan atau angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat angkutan udara antara lain helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelang angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan seperti di militer, kesehatan, dan komunikasi. Namun, perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bersifat bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini agar dampak yang ditimbulnya dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Baik, tugas kamu kedua adalah mengisi tabel berikut. Nah, tenaga penggeraknya, transportasi air, sebelum modern dan setelah modern, transportasi udara, sebelum dan sesudah. Kira-kira namanya apa, penggeraknya apa, fungsinya untuk apa, contoh gambarnya apa. Dan jangan lupa buat kesimpulannya. Tabel yang keduanya adalah dampak modernisasi terhadap air dan udaranya dulu ya. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dampak positif untuk lingkungannya apa, dan dampak lingkungannya terhadap lingkungannya apa, dan kesimpulannya apa. Ini untuk tugas yang ketiga. Oke, lanjut. Nah, ada bacaan lagi dengan judul Sepeda Ontel Warisan Kakek oleh Yoga T. Kring kreng kring kreng, bunyi sepeda milik ayah. Di depan rumah ayah sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Seperti biasa, ayah akan mengajak Dindin berangkat bersama. Tempat kerja ayah terletak tepat di depan sekolah Dindin. Akan tetapi akhir ini sikap Dindin agak berbeda. Ia sepertinya malas berangkat bersama ayah. Dindin pura-pura sibuk mencari buku tulisnya. Dindin, ayo kita berangkat sekarang, panggil ayah dari depan.
Aku mencari buku catatan dulu ayah, aku lupa meletakkannya ayah. Berangkat saja dulu Dindin, jalan kaki saja, jawab Dindin dari dalam kamarnya. Begitu melihat ayahnya berangkat, Dindin bergegas keluar kamar dan langsung berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Sebenarnya Dindin sedang berangkat dengan sama ayahnya ke sekolah, hanya saja ada yang membuat gelisah. Beberapa teman saya mulai mengolok-olok sepeda milik ayahnya. Menurut mereka sepeda ayahnya sudah kuno dan ketinggalan zaman. Ayah memang pernah bercerita bahwa sepeda ayah memang sepeda yang dibuat pada zaman Belanda dulu, sudah sangat tua. Orang-orang menyebutnya sepeda ontel. Sepeda ini terbuat dari rangka besi kuat dan tinggi. Ayah sangat senang dengan sepeda itu. Bahkan sangat bangganya setiap hari sepeda itu dirawat dan diperiksa dengan teliti. Ayah bahkan memberinya nama sendiri, Sri Kandi. Siang itu Dindin pulang sekolah dengan berjalan kaki menyusuri jalan yang sepi panas. Matahari membuat Dindin merasa kelelahan. Ia lupa membawa botol air minumnya. Dindin merasa kehausan dan tiba-tiba kepalanya pening. Matanya berkunang-kunang, keringatnya bercucuran. Dindin merasa hendak pingsan. Tiba-tiba terdengar suara bel dari belakang. Kring kring, itu suara sepeda ayah. Din, ayo cepat naik, kamu putih sekali, kamu pasti dehidrasi, perintah ayah. Walaupun Dindin merasa segan naik sepedanya, tapi ia merasa tidak punya banyak pilihan. Dindin menurut, ia pun pulang dibonceng ayahnya. Ini sepeda peringkat kakimu, Din, kata ayah ketika Dindin meminta penjelasan. Makanya senang sekali dengan sepeda ontel tua ini. Dindin sudah terlihat lebih segar setelah minum cukup air dan merebakkan dirinya di kursi ruangan tengah. Dindin memang tak sabar ingin bertanya soal itu. Kakek juga sangat sayang dengan sepeda ini, Din, dan waktu itu ayah memang berjanji akan merawat sepeda peninggalan ini dengan baik. Jika kakek meninggal, jelas saya. Ayah tahu kamu mau dibonceng ayah dengan sepeda itu kan? Kamu harus tahu, sepeda itu kini harganya sangat mahal, Din. Para pencetak antik menghargai dengan harga yang tinggi, tetapi ayah tidak akan membiarkan sepeda itu dijual. Jadi ayah juga berharap suatu saat nanti Dindin akan merawat sepeda itu. Jelas ayah punya bebas. Dindin tertunduk seperti ini ternyata sangat dihargai bagi ayah, dan hari itu sepeda yang menolong Dindin segera mendapat pertolongan. Harus minta maafkan Dindin ya. Dindin berjanji akan belajar merawat sepeda ayah baik-baik sebagai ucapan terima kasih Dindin karena sepeda ini telah menolong Dindin hari ini, kata Dindin kepada ayahnya. Oke. Baik, tugas kamu yang keempat. Nah, kamu mengisi diagram ini. Judulnya apa? Penulisnya apa? Lalu bagian yang paling kamu sukai apa? Nah, jangan lupa kamu isi cerita fiksinya dengan pengalaman kamu. Lalu kira-kira di antara cerita fiksi yang tadi dengan pengalaman kamu, kalau ada kesamaan, kamu tulis kesamaannya di lingkaran yang kecil ini ya. Itu untuk tugas kamu yang keempat. Oke, kita lanjut untuk tugas kelima. Nah, di sini yang tugas yang kelima ada bacaan lagi, yaitu sepeda ontel banjiri Kota Bandung. Bandung. Pada hari Minggu 8 Mei 2016, para sepeda ontel berkumpul di Bandung. Mereka berkumpul di pelataran depan gudang persediaan PT Kereta Api di Jalan Sukabumi, Bandung. Para penggemar sepeda ontel ini datang dari seluruh Nusantara. Mereka berkumpul sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung menyambut kedatangan Wali Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Sekitar 7.000 penggemar sepeda ontel dari seluruh Indonesia ikut serta dalam event yang digelar 3 tahun sekali. Bahkan beberapa peserta datang dari Belanda. Tak hanya bersepeda, para peserta BLO ini pun lengkap dengan kostum yang serba unik dan menarik. Ada beberapa di antara mereka yang menggunakan kostum tentara pria dan gaun pengantin wanita. Zaman dahulu ada pula yang menggunakan pakaian tradisional daerahnya seperti kostum bernuansa horor. Saya melihat para peserta menggunakan kostum yang luar biasa. Ini adalah salah satu semangat bagaimana kita menjaga tradisi. Tradisi ini sangat penting karena dengan tradisi kita bisa mengingat sejarah. Kita bisa mendefinisikan masa lalu kita dengan tradisi. Dengan begitu kita bisa tahu kenapa kita hari ini ada di sini dan ingin menjadi apa kita di masa depan. Kita ingin kemana kita di masa depan, ujar Wagub dalam sambutannya sebagai melepas pawai sepeda ontel ini. Sementara itu, istri Gubernur Jawa Barat Neti Prestiani Heriawan pun ikut serta dalam pawai sepeda ontel ini. Beliau mengharapkan BLO dapat menjadi sarana membangun kebersamaan untuk melawan kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat, apalagi dengan banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan dan anak yang terjadi belakangan ini. Mari sama-sama kita teriakkan stop kekerasan terhadap seluruh warga negara Indonesia, khususnya perempuan dan anak, kata Neti yang disambut dengan dukungan tepuk tangan semangat dari peserta dan juga masyarakat. Menurut Neti, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan. Untuk itu, ia mengajak kepada para penggemar sepeda ontel ini agar bisa berkontribusi dalam membangun gerakan generasi bangsa yang berkualitas. Hari ini boleh jadi kita menggoes, hari ini boleh kita jadi menggunakan sepeda ontel, tapi di ruang kehidupan yang lain mari kita sama-sama berkontribusi untuk membangun generasi yang berkualitas. Membangun generasi yang lebih beradab untuk meniadakan sama sekali kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan dan anak yang lahir luar biasa terjadi di masyarakat, jelas Neti. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Deddy Mizwar pun terus menggelorkan semangat para ontelista. Tidak lupa beliau juga mengajak para ontelista untuk mendukung serta mensukseskan PON 29 dan Papernas
2016 di Jawa Barat. Beliau mengajak seluruh ontelisa dan masyarakat untuk mensukseskan acara tersebut melalui catur sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, serta sukses administrasi. Nah, ini ya untuk tugas terakhir kamu. Nah, ini ya di sini ada contoh kegiatan, yaitu kegiatan persatuan kesatuan, yaitu contohnya menyalakan Halo Halo Bandung. Dampaknya bisa mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan. Dampak terhadap masa luasnya mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya kesatuan dan kesatuan. Nah, tugas kamu adalah kamu mencari kegiatan lain selain ini, yaitu contohnya kegiatan apa saja, lalu dampaknya apa, lalu dampak terhadap komunitas, yaitu terhadap lingkungan ya, dan dampak terhadap masyarakat luas. Mungkin kegiatannya bisa bakti sosial ya, Bapak kasih contoh, cukup satu kegiatan aja. Yang penting kegiatan tersebut ada dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan. Itu untuk tugas terakhir kamu di pembelajar kali ini. Baik anak-anak, jangan lupa semua tugas kerjakan sesuai perintahnya. Baik Bapak Heri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.